Karena untuk anak sekarang itu pinter-pinter loh. Mudah, satu mudah paham, mereka itu kritis, kemudian mereka itu cepat bisa. Ya, orang bisa sukses tentu dengan tidak tertinggal digitalisasi. Dan kita sukses itu bukan dunia saja, akhirat pun ingin. Maka digitalisasi pun jangan kemudian mengikis tentang akidah dan tentang akhlak tadi, sehingga harus balance. Berarti Ustadz kalau misalkan jadi mudir melegalkan HP dong. Karena begini, luasnya ilmu, luasnya pengetahuan tanpa diimbangi dengan yang namanya etika, attitude seperti itu akan sia-sia. Jangan pernah berpikir anak itu salah, anak itu tidak bisa. Mereka bisa. Mereka itu mampu, hanya butuh bimbingan. Dulu juga ada ungkapan, ya, apa namanya, al-adab qoblal ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Adab itu ada pada etika. Berarti sebenarnya pendidikan tuh bukan dari sistem tapi dimulai dari diri sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan Ngosan, ngobrol santai bareng santri. Tapi gak nyampe mas-ngosan. Pada episode kedua Ngosan ini, saya, host Arfi Sakif, akan ngobrol bareng orang yang berpengaruh di bidang pendidikan. Beliau sudah terjun ke bidang pendidikan lumayan lama, dan kini beliau adalah salah satu kepala sekolah di sekolah SMP swasta. Penasaran? Langsung aja kita ngobrol bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, dari mana? Baik, dengan Hatim Abdullah dari Cisayong, Tasikmalaya. Ustaz, ya. Kalau boleh tanya, sebelum mulai nih ya, mulai aja, kita kalau di podcast di mana-mana, mulai kita kenalan dulu. Boleh, iya, harus kenalan dulu. Kalau nama udah kenal ya? Belum, siapa? Aduh, Arfi Sakif. Dari Kawalu. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 10. Kan? Kelas 10, alhamdulillah, masya Allah. Lulusan dari mana SMP-nya? Lulusan dari mana ya? Dari sekolah Ustaz. Dari SMP, dari Haisuna, alhamdulillah. Allah barik fi akhi Sakif. Nah, boleh kita ceritain gitu? Cerita apa nih? Cerita pendidikan atau cerita dari karir seperti apa? Cerita karir deh, dari mulai Ustadz terjun. Kenapa Ustadz milih dunia pendidikan? Pendidikan. Oke, baik. Bismillah, kalau untuk awal terjun ke dunia pendidikan tentu dulu punya masa kecil sama seperti Arfi lah, seperti itu. Kalau masa kecil dulu, karena saya tinggal di daerah Cisayong itu sekarang tempat tinggal. Kalau dulu pas kecil itu tinggal di daerah pinggir Laut Selatan. Jauh dari sini, di kota Tasik itu ke sana 4 jam. Lebih dekat ke Pangandaran. Jadi kalau mau main di Pangandaran masih 1 jam dekat. Nah, mungkin di sana itu rata-rata di kampung Ustadz itu rata-rata lulusan di tahun 1 SD itu lulus tahun berapa? tahun 2000-an lah, seperti itu. Masih rata-rata lulusan SD. SD di sana, di kampung halaman. Namanya di daerah ini, Kampung Sukasari, Cimanuk lah tadi. Kampung masih, rumahnya pun sangat jauh-jauh seperti itu. Nah, dulu ketika SD kemudian lanjut ke SMP, dari rumah itu menuju ke SMP itu harus berjalan 2 jam perjalanan. Nah, dulu berpikir ketika masih kecil tidak berpikir sekolah lebih tinggi. Jadi belum ada cita-cita untuk terjun di pendidikan. Jangankan terjun di pendidikan, sekolah pun seperti tidak akan lulus. Pikirannya itu hanya lulus SD saja. Dulu saat ketika kecil berpikirnya paling jadi tukang deres, tukang nyadap. Tahu nyadap? Nyadap pohon kelapa gitu. Jadi bikin gula merah. Yang kedua paling jadi tukang bata, karena orang tua itu dulu pengrajin batu bata merah. Itu paling itu dulu berpikirnya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang jadi iya, berawal dari yang tidak pernah berpikir. Jangankan kuliah, SMA pun tidak pernah berpikir, karena SMA itu satu kecamatan hanya ada satu, harus naik bis, harus naik yang jauh lah di kampung itu. Jadi tidak berpikir ke arah sana. Jangankan kuliah, SMA pun dulu ketika SD atau ketika SMP tidak pernah terbesit, karena lingkungan yang tadi minim pendidikan. Namun alhamdulillah dengan izin Allah
di tahun 2026 itu orang tua mengenal dakwah salaf, alhamdulillah. Nah, di dakwah salaf ini orang tua kenal sudah di tahun 2000-an gitu kan. Cuma Ustaz dikenalkan oleh orang tua lebih dekat itu di 2005. 2005 diantarkan ke Jogja ya di Binbas waktu itu, namun nggak diterima. SMP itu? Itu SMP mau masuk SMA. Oh, ya. 2005, tapi nggak diterima karena kita dulu SMP-nya SMP negeri, ditanya Mas muka, bengong nggak bisa, akhirnya nggak lulus. Nah, nganggur lah 1 tahun, sempat nganggur nggak sekolah. Jadi Itu Ustaz isi apa itu 1 tahun? 1 tahun itu saya diisi ya bantu orang tua jadi tadi apa batu bata, terus bikin gula merah gitu kan. Selama 1 tahun nganggur nggak kerja seperti itu. Ya kerja belum waktunya. Seperti alhamdulillah di 2006 saya disekolahkan di Mahdi Asun alhamdulillah. Dan setelah itu barulah muncul harapan, muncul keinginan ingin kuliah ke Timur Tengah, ingin kuliah ke Yaman, ingin kuliah ke Libya dan sebagainya baru muncul. Dan alhamdulillah biiznillah bisa sampai di S2 di Ibnu Khaldun. Dan sekarang bergaul di Asun alhamdulillah. Yang dulunya tidak pernah terbayangkan gitu. Itulah kebesaran Allah. Masya Allah. Dari Iya. orang yang minim pendidikan hingga kini justru jadi orang yang turut mempengaruhi pendidikan Amin, gitu ya. amin. Mudah-mudahan termasuk. Amin ya Rabbi. Masya Allah tadi itu ceritanya jujur emosional kayak naik turunnya kerasa. Ini kan sebagai kepala sekolah. Ya. Menurut Ustadz, apa pandangan Ustadz itu? Apa itu esensi pendidikan untuk membentuk manusia? Baik. Ya. Menurut Ustadz. Alhamdulillah ya diberikan amanah menjadi kepala sekolah belum lama sebetulnya, Oh, ya. baru tahun keempat sekarang dan dulu pun prosesnya begitu singkat. Saya pengalaman mengajar yang formal gitu ya, 2016, kemudian 5 tahun mengajar masuk tahun kelima, belum diberikan amanah untuk jadi wakil kepala, ya hanya baru setara wali kelas. Namun alhamdulillah ya dalam satu sisi innalillah buat Ustadz gitu kan ya. Kenapa? Belum punya kompetensi untuk menjadi kepala sekolah, namun Allah berkata lain, lagi-lagi yang tidak pernah terpikirkan. Ya ketua yayasan dulu Ustadz Abu Rizal rahimahullahu taala kemudian menunjuk Ustadz menjadi kepala sekolah di saat itu. Nah, di sana terpanggil dan termotivasi oleh beliau. Ini sebuah tantangan yang berat bukan kecil. Nah, di sana mulai menggeluti bagaimana pendidikan dan mulai berpikir mengevaluasi tentang tadi yang ditanyakan, ya fungsi pendidikan untuk membangun seseorang gitu ya, terutama karakter dan pribadi murid lah seperti itu. Berarti Afwan baru 5 tahun gitu mengajar. Iya. Total sampai sekarang udah berapa tahun? Sekarang baru dulu 2016, berarti sekarang 2006 ya 10 tahun. 5 tahun mengajar biasa, kemudian sekarang tahun keempat di kepala sekolah. Oh iya. Itu kalau yang resmi. Tapi kalau mengajar mah dulu pengalaman mengajar ketika SMA kelas 2 kita sudah dilibatkan mengajar di sini. Program dari sini ya? Program dari Mahad. Kita sudah mengajar tahfidz, kemudian mengajar bahasa Arab seperti halayak sekarang lah organisasi Osmias kalau di Mariasana. Gitu. Kemarin juga tadi Ana baru banget kemarin nih di episode 1 Iya. Ana ngewawancarain ketua Osmiasnya gitu. Gitu. Iya, dan emang kerasa banget gitu beda gitu. Katanya juga salah satu katanya itu benar-benar titik perubahannya gitu. Betul. Kerasa. Karena ada tanggung jawab, besar tanggung jawabnya tadi. Ya, termasuk sekarang berikan amanah tanggung jawab kepala sekolah bukan perkara kecil. Saya membersamai kurang lebih 56 guru ya dengan santri kurang lebih di 470-an seperti untuk di SMP gitu ya, seperti itu ya, cukup menantang gitu kan. Seperti itu. Berarti udah off top apa jadi esensi pendidikannya itu apa gitu? Esensi pendidikannya mendidik itu unik ya, terutama di hari ini gitu ya, dimana anak-anak Gen Z seperti ini milenial ya beda dengan
bukan berarti maksud membeda-bedakan ya, tapi dan memang kondisi yang memang berbeda. Karena zamannya ya. Zaman yang berbeda. Nah, kita dituntut hari ini ya untuk bisa betul-betul beradaptasi. Nah, esensinya untuk hari ini khususnya, jadi kita dituntut untuk membangun betul-betul karakter anak-anak itu dengan keteladanan. Seperti itu. Dengan keteladanan bagaimana supaya, karena untuk anak sekarang itu pinter-pinter loh. Mudah, satu mudah paham, mereka itu kritis, kemudian mereka itu cepat bisa. Ya, contoh ketika kita berikan fasilitas kepada mereka, kita pernah coba legalkan di kelas itu minimal per kelas itu 5 gadget, 5 handphone gitu Oh, kan, ya. legal. Legal gitu kan, atau 5 laptop seperti itu. Terutama pada kegiatan baru-baru ini kita mengadakan program untuk project seperti itu. Project integrasi PBL. Yang baru kemarin lah, baru sepekan yang lalu kita hanya mengadakan waktu 10 hari. Bayangkan, 10 hari dari mulai observasi, kemudian mengolah data, tapi dengan kecerdasan mereka, Masya Allah 10 hari bisa kita menampilkan yang spektakuler menurut saya, menurut anak gitu kan. Luar biasa. Nah itu apa namanya, tingkat luar biasa yang anak-anak. Tapi pada sisi lain, ada karakter yang harus dibangun seperti itu untuk esensi tadi. Karena begini, luasnya ilmu, luasnya pengetahuan tanpa diimbangi dengan yang namanya etika, attitude seperti itu akan sia-sia. Maka tadi esensi dari pendidikan sendiri, ilmu kita berikan, pengetahuan kita berikan, namun tetap jangan lupa di sana ada etika, attitude atau afektif. Dan ini tidak bisa diajarkan oleh komputer. Tidak bisa diajarkan oleh handphone, maka harus ada teladan sosok seorang guru seperti itu. Jadi tidak hanya membangun otak siswa. Betul. Cuma bikin karakternya juga. Betul, seperti itu. Tapi lebih sabar untuk anak-anak hari ini, gitu kan. Harus kita mengatakan, harus kita melakukan. Tanpa melakukan, anak-anak hari ini enggak. Gurunya aja begitu, nggak mungkin bisa hari ini. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu, ketika saat kecil itu, orang tua mengatakan A dan melakukan B, bagi kita Perintah. problem, itu perintah. Kita harus taat. Hari ini enggak, anak hari ini bisa. Kita katakan A, kita harus melakukan A. Ketika kita mengatakan A dan melakukan B, udah turun derajatnya, turun wibawanya, turun apa namanya, daya tangkap anak. Seperti itu. Secara gak langsung itu gak cuma ngedidik anak, tapi ke pribadi yang mengajarnya juga mendidik. Itu sangat berpengaruh. Ya, itu. Benar, berarti dari nilai pendidikan itu antara karakter dan ilmu gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya, karakter itu kan membangun pribadi, bagaimana dia bersosialisasi segala macam. Kalau keilmuan itu mengantarkan dia ke ranah yang lebih luas, membuat dia bisa menggapai segala macam hal gitu. Ya, menurut Ustadz pribadi nih, antara dua itu yang paling penting yang mana? Baik. Kalau yang paling penting kita merujuk tentu kepada teladan pertama dan yang paling besar itu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi terutama, jadi sekarang ketika ilmu disandingkan dengan akhlak, itu akan luar biasa indahnya dan luar biasa bermanfaatnya. Akan tetapi ketika ilmu tidak beriringi amal, ilmu akan membinasakan. Gitu. Jadi kalau suruh milih mah, pilih dua-duanya harus ada. Gitu. Tapi paling minimal ya tentu akhlak didahulukan sebelum ilmu. Maka dulu juga ada ungkapan, ya al-adab qoblal ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Adab itu ada pada etika, ada pada afektif. Masya Allah tuh. Catat, garis bawahin, tulis pakai tinta emas, stabiloin bahwa adab itu lebih penting dari ilmu, dan kalau ilmu tanpa adab, esensi ilmunya mati. Ya, betul. Masya Allah ya Rabb. Terus selama Ustadz 10 tahun berarti ya? 10 tahun. Sama Ustadz 10 tahun terjun di dunia pendidikan, apa menurut Ustadz tantangan yang paling besar dalam menumbuhkan pola pikir bagi para siswa gitu? Baik, tantangan yang terberat adalah di hari-hari ini, ya, di mana tadi membalanskan antara ilmu dengan afektif atau dengan adab itu tadi cukup sulit. Di antara tantangannya satu, ya media yang begitu masif,
ya, yang media tidak terbatas. tidak terbatas karena mereka ketika di pondok itu dilarang menggunakan handphone saja, pada nyatanya masya Allah luar biasa, pinter-pinter nyimpennya. Jadi pas yang Masya itu Allah. ketahuan, gimana cara ngetahuinnya? Antuk, ya gitu. Ini berarti malam-malam kadang nih, setelah diselidiki, setelah dicek, setelah diverifikasi, ternyata memang pegang gadget. Nah di sana ketika tidak terbimbing, itu akan condong kepada hal-hal negatif. Kalau tadi terbimbing, seperti kita 10 hari saja ketika project itu luar biasa, yang memberikan dampak yang sangat positif. Padahal hanya 10 hari kita berikan bimbingan pegang gadget itu di jam 7 sampai jam 4 sore. Selama belajar ada bimbingan dari guru. Luar biasa hasilnya. Gitu kan? Membuat 3G, membuat laporan, membuat video-video lain sebagainya. Mereka terbuka luas, terbuka lebar sekali dan mereka merasa puas dengan itu. Dan kita juga harapannya ke depan kita pondok yang berbasis atau sekolah yang berbasis digital itu betul-betul bisa diterapkan semua. Karena dengan bimbingan yang baik, bimbingan yang benar, kemajuan teknologi itu tidak menghalangi adab. Tapi sekarang masih menjadi problem. Ini tantangan terbesar. Berarti Ustadz kalau misalkan jadi mudir melegalkan HP dong? Dengan tentu insya Allah dengan dengan bimbingan yang teratur, bimbingan yang regulasi yang bisa dilaksanakan. Tapi ada arah ke sana. Kenapa? Karena hal tersebut saya berkeyakinan gitu ya. Orang bisa sukses tentu dengan tidak tertinggal digitalisasi. Dan kita sukses itu bukan dunia saja, akhirat pun ingin. Maka digitalisasi pun jangan kemudian mengikis tentang akidah dan tentang akhlak tadi, sehingga harus balance. Nah, ketika kita fokus hanya ke akidah saja, fokus hanya ke akhlak saja, tapi digitalisasi itu kurang, itu pun akan kurang bermanfaat untuk umat. Karena zaman itu cepat berubah. Betul, seperti itu. Jadi memang harus ada arah ke sana. Tadi seperti yang ditanyakan Arafi gitu kan. Apakah nanti ketika diberikan kesempatan itu akan dilegalkan? Insya Allah dengan regulasi tertentu, harus ada regulasinya. Karena supaya mereka bisa melesat menjangkau dunia, membuka jendela dunia, tapi tetap dengan keadaan keimanan yang kokoh dan ketaatan, kepatuhan kepada Rasulnya, seperti itu, akhlak terjaga. Berarti ini bukan tentang membatasi, bukan, tapi tentang mengarahkan gitu. Ya, tentang mengarahkan. Gitu. Ya. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan. Jadi anak hari ini jangan pernah berpikir anak itu salah, anak itu tidak bisa. Mereka bisa. Mereka itu mampu. Hanya butuh bimbingan, hanya butuh regulasi dan butuh kedekatan. Itu aja. Masya Allah. Gitu. Begitu ya Ustadz nih. Kalau Ustadz, kalau misalkan sekiranya bayangin sekarang dunia pendidikan roboh, hilang, tiba-tiba hilang. Dan Ustadz jadi orang yang bisa ngebangun dunia pendidikan dari awal. Apa yang paling pertama bakal Ustadz bangun? Baik, seandainya dunia ini hilang atau pendidikan ini hilang, kita ingat dulu di Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki kemudian dihancurkan, bom itu. Yang pertama kali oleh presiden di sana, ya penguasa di sana bangun adalah pendidikan, ilmu, seperti itu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu akan membuat generasi, akan membuat peradaban yang bisa melesat dan bisa membuka semuanya. Karena segala sesuatu dengan ilmu. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat, ilmu, semuanya ilmu. Jadi ilmu itu menjadi pondasi awal, pondasi utama. Nah, tadi ketika disampaikan ditakdirkan gitu kan ya, berandai-andai walaupun jangan biasa berandai-andai. Seandainya gitu kan ya, hancurlah luluh lantah semua, yang dibangun tentu tentang ilmu. Fokus kepada apa? Satu, dalam ilmu yang akan dibangun fokus kepada pengetahuan tentunya, pengetahuan terhadap agama dulu supaya kuat. Yang kedua, pengetahuan terhadap teknologi, ini butuh. Yang ketiga, dalam membersamai ilmu agama, kemudian ilmu teknologi, ilmu umum itu dibersamai dengan teladan akhlak. Yang paling utama adalah teladan kita seorang guru, teladan kita sebagai seorang ustadz yang
akan dilihat dan akan diamalkan oleh santri-santri kita, anak-anak kita. Jadi walaupun yang di dalam itu adalah ilmu umum, misalkan ketika figurnya itu ahli ibadah, figurnya itu empatinya tinggi, figurnya itu perhatian kepada santri, mereka akan tertular seperti itu. Mengikuti figurnya. Betul, seperti itu. Nah, dan sekarang sebaliknya, kalau figur kita sudah hilang, figur sudah tidak ada, semuanya sudah kembali kepada gadget, kembali kepada itu, hilang. Mereka akan semau gue, seperti itu. Seenaknya. Seenaknya. Karena tidak ada figur yang Tidak ada figur, bisa dicontoh. tidak ada contoh. Seperti itu. Berarti sebenarnya pendidikan tuh bukan dari sistem, tapi dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Masya Allah. Tapi dari diri nanti akan berjalan dengan sistem tentunya. Oh, iya. Karena seorang diri tanpa sistem, siapalah aku. Gitu kan. Bayangkan, sekarang ada satu yang soleh, ada satu yang baik, ada satu yang berilmu, tapi tidak punya sistem, itu tetap akan berat. Nah, tapi si sistem itu harus dikendalikan oleh satu orang atau dikendalikan oleh orang yang berkompeten, ya, punya kompetensi, dan bukan hanya di bidang keilmuan luas wawasannya saja, tapi harus punya pribadi atau akhlak yang baik. Baru akan sistem itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Dan benar ini berdaging banget Masya juga. Allah, Aduh. mudah-mudahan ya. bermanfaat. Istilahnya juga dapat dari ngobrol sama Ustaz juga dapat banyak ilmu. Alhamdulillah. Tuh udah. Jam kulit kurang daging. Jam kulit kurang bulu. Udah sebentar lagi Tad. Anak sebelum mau nutup, Anak mau bilang makasih banget. Sama-sama. Syukran. Afwan. Jazakallah Tad. Dari ilmunya Anak bisa ngambil banyak, dan semoga ini kru-kru juga bisa ngambil ilmunya, dan Amin. para pemirsa juga bisa ngambil ilmunya. Amin, amin. Dan kurang lebih segitu ya Tad. Anak syukran. Afwan. Barakallahu fiik. Dan cukup sekian. Sebentar, wait. Jangan dulu ditutup. Ada yang terakhir nih. Apa? Ini ikonik Tad. Ada gak quotes buat anak muda sekarang, Tad? Baik, quotes buat anak muda. Ya, jangan pernah berhenti mencari kebaikan, dan teruslah untuk maju gapai kesuksesan. Tuh dengerin, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, dan jangan pernah berhenti juga dan terus melaju juga untuk mencapai kesuksesan. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin cukup sekian podcast Ngosan episode kedua. Semoga pembicaraan tadi kita bisa ambil manfaatnya untuk kalian, untuk kita sebagai bekal, dan mungkin bekal juga untuk keluarga kita nanti. Dan kita cukupkan, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah.